Sidang salat subuh berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam ini dan mungkin pagi ini dan mungkin pagi dua pekanan, kita akan membahas tentang fiqhul faraid atau disebut juga dengan fiqhul miras. Hukum Allah yang berkaitan tentang waris. Ya. Ini penting untuk kita pelajari karena menurut informasi dari langit, ini ilmu yang pertama diangkat oleh Allah dari bumi. Ya, artinya orang-orang yang menguasai ilmu ini, para ulamanya dimatikan oleh Allah sehingga ilmunya tidak ada yang ngewarisin. Ya. Sehingga apa? Manusia nanti di akhir zaman dan mudah-mudahan belum sekarang, dia mencari fatwa untuk tentang ahli waris, tetapi kemudian apa? Difatwakanlah hal-hal yang tidak sesuai dengan kitabullah wa sunnat rasulih. Maka penting kiranya kita memahami secara menyeluruh tentang hak waris ini. Ya. Secara bahasa, ya, definisi waris itu secara bahasa diambil dari kata faridah, yaitu al-fard, yang artinya at-taqdir, ukuran tertentu, ya, takaran tertentu, jumlah tertentu. Itu artinya faridah atau al-fard. Sementara definisinya menurut istilah syariat Islam, yaitu hak yang tertentu, yang ukurannya tertentu, yang didapatkan oleh ahli waris. Ya. Kapan kita menjadi ahli waris? Ketika orang yang mempunyai harta yang ada kaitan kerabat sama kita meninggal dunia. Jadi nggak ada orang mewarisi kalau bapaknya masih hidup. Kita kan, Pak, saya udah mau minta warisan saya. Belum, orang belum meninggal kok udah minta warisan. Itu maka kita harus camkan tuh. Kalau ada orang meminta haknya warisan gitu, sementara orangnya belum meninggal, itu belum. Ya, belum apa? Belum berhak dia mengatasnamakan dirinya sebagai ahli waris untuk mewarisi hartanya. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Makanya ada disebut dengan tarikah. Tarikah itu apa? Harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dari kata taroka yang artinya meninggalkan. Jadi harta yang ditinggalkan. Ya. Jadi ada ukuran tertentu. Ilmu yang membahas tentang ini disebut ilmu faraid atau ilmu waris. Ya. Apa dasar syariatnya? Dulu kala orang Arab itu membagi harta waris hanya kepada laki-laki. Di zaman jahiliyah, zaman Rasulullah belum turun, orang Arab itu membagi harta waris hanya kepada anak laki. Anak perempuan nggak dapat. Ya.
Nah, makanya kemudian apa? Islam memberikan hukum waris kepada wanita dan menghapus ketentuan hukum waris yang dipakai, yang ditetapkan oleh bangsa Quraisy. Dengan Allah menurunkan, ya, apa hukum warisnya orang Arab dulu? Yang laki-laki juga yang dapat yang gede, kalau masih kecil nggak dapat, Pak. Sementara hukum Allah, orangnya belum lahir aja sudah ditunggu oleh harta waris. Ada seorang meninggal sementara istrinya mengandung, itu nggak dibagikan dulu hartanya, Pak. Nunggu anak ini lahir. Karena boleh jadi kalau lahir dia perempuan, atau boleh jadi kalau dia lahir anak perempuan atau anak laki, maka ketentuan warisnya kan berbeda, maka ditunggu dulu. Ya. Itu orang Arab dulu. Nggak, akhirnya Allah turunkan surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah mewajibkan kepada Anda tentang harta yang Anda tinggalkan kepada anak-anak Anda, untuk yang laki bagiannya 2 kali lipat bagian anak perempuan. Nah, salah satu yang membuat ilmu ini diangkat oleh Allah, kadangkala ada orang tua yang mungkin merasa lebih bijak dari Allah. Dah sama rata aja. Padahal Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran apa? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagian anak laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Anda meninggalkan uang 1 miliar, anak Anda cuma ada 2, 1 laki 1 perempuan. Ya, maka apa? Itu pendapatannya anak perempuan cuman 333 juta. Anak perempuannya 366,6. Terusin tuh 6. Ya, gitu. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Anak lakinya dapat 666,6, anak perempuannya 333,3. Itu bagiannya. Ya. Tapi ada enggak, Pak? Boleh enggak saya kasih ahli waris itu rata? Boleh. Asalkan seluruh ahli waris sudah tahu bagiannya dan kemudian dia setuju untuk dibagi rata. Ya, boleh. Namanya hukumnya hukum tanazul. Jadi yang laki udah tahu bagian saya sebenarnya lebih banyak, tapi dia tanazul. Dia bilang udahlah, biar adik saya, ya saya juga udah punya penghasilan, udahlah adik saya biar yang perempuan yang paling kecil dapat sama aja sama saya, toh saya sudah. Itu namanya tanazul. Boleh. Yang penting yang punya hak waris sudah tahu ukurannya berapa, dia nuntut enggak harus seperti itu. Kalau dia nuntut ya harus sesuai dengan ketetapan. Tapi kalau dia bilang nggak apa-apa Bu, bagi aja harta ayah sama rata, walaupun saya tahu bagian saya. Yang penting udah dijelasin, bagian Anda sebenarnya segini, bagian adikmu segini. Kata dia udah enggak, bagi rata aja boleh. Itu namanya anak lakinya tanazul. Tapi enggak boleh orang tua pesen sebelum meninggal. Nanti kalau saya meninggal bagi rata ya, ada hukum Allah. Ingat, kita berkewajiban melaksanakan hukum Allah. Makanya kata Allah, yusikumullahu
fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Aku tetapkan sebuah kewajiban untuk mengatur harta Anda, dan Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan pertanyaan, hartamu dari mana dan bagaimana kamu meninggalkannya, membagikannya untuk anak-anak. Ditanya oleh Allah nanti. Maka kalau kita tidak bagi sesuai ketentuan Allah, kita akan mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda tidak membagi harta waris Anda sesuai ketentuan hukumku? Makanya ini penting nih, ya. Kecuali ya, kan ada juga tuh orang tua ngasih hartanya waktu masih hidup. Boleh. Orang dia masih punya harta, itu hak milik dia. Orang kalau kita punya hak milik, Pak, mau serahin sama rata sama anak, malah harus itu mah kalau kita masih hidup. Kata Nabi, i'dilu fil ata'i baina auladikum, adillah kamu, sama ratakanlah pemberianmu ya kepada anak-anakmu kalau memberi. Tapi kalau harta waris sudah jadi harta waris, nggak ada lagi aturan harus sama. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang hukum ini kemudian ada tapi jarang mau dilaksanakan. Karena kita menganggapan kayaknya nggak adil banget, apalagi kalau kita udah pakai emansipasi wanita. Ya. Nah, ayat yang di atas yang saya bacakan tadi surah An-Nisa ayat 11 itu asbabun nuzulnya ya, adalah istrinya Sa'ad bin Rabi mendatangi Rasulullah. Ya. Kemudian istrinya Sa'ad bin Rabi ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi meninggal karena ikut berjuang sama engkau. Sementara dia meninggalkan 2 anak perempuan. Terus pamannya yang menguasai itu harta nggak mau bagi sama anak-anak ini. Ya, nggak mau. Makanya kemudian Rasulullah komentar, yuhdillah, Allah akan apa? Yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan nanti urusan itu. Ente sudah nanya, nanti akan turun ayat. Turunlah ayat surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fan kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun wala in kana lahu waladun fa in lam yakun lahu waladun lam yakun lahu wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ayat ini Allah tutup dengan kata-kata Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijaksana terhadap pembagiannya. Ya. Nah, kemudian apa keistimewaan ilmu ini sehingga perlu kita ketahui? Ya, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhan nas wa ta'allamul faraida wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushaku
an yakhtalifa ahadun fil faridati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Ya, zakarahu Ahmad, rawahu Ahmad. Hadis ini yang artinya belajarlah Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Terus belajarlah ilmu faraid, wa'allimu, dan ajarkan. Fa inni mrun makbur, kata Nabi, aku akan meninggal. Ya, aku akan meninggalkan dunia ini. Wal ilmu marfu, dan ilmu akan diangkat oleh Allah. Diangkat dari muka bumi, enggak ada lagi itu tersisa ilmunya. Wa yushiku an yaktalifasnani fil faridah, dan sudah dekat masanya nanti orang akan berselisih tentang harta waris. Wala yajidani ahadan, dan kedua orang yang berselisih ini tidak menemukan seseorang yukhbiruhuma, yang menyebutkan kepada mereka tentang ilmu waris. Saya sering sekali menemukan tadinya cekcok, tapi kalau kita sudah jelaskan hukum Allah, alhamdulillah dua-duanya Islam. Kecuali biasanya yang sulit dibagikan sesuai hukum Allah, kalau bapaknya punya 2 istri. Anak yang tertua biasanya menganggap istri muda itu dah nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena merasa iri hati. Orang tuanya dulu dirusak rumah tangganya menurut hemat anak. Susah biasanya kalau. Makanya jangan mikirin cuman Rasulullah membolehkan nikah lebih dari 1, tapi dampaknya itu setelah orang tuanya meninggal. Ya, ada tuh bahkan para ulama juga yang meninggalkan istri lebih dari 1, kadang-kadang di belakang setelah meninggal apa? Cekcok banyak kan. Jadi bencana kan. Banyak itu Pak ceritanya, bukan cuman almarhum yang kita muliakan, al-maghfur lah, ya, Ustadz Arifin Ilham, bukan cuma itu. Ada kiai di Parung tuh yang ngasegaf tuh, sama itu, rebutan Pak. Dan itu akan menjadi apa? Pertanyaan di hadapan Allah. Maka apa? Enggak semudah itu dunia akhirat. Anda bisa enggak menjamin keadilan itu. Maka kita harus apa? Camkan. Bukan cuma masalah saya mampu saya. Setelah Anda meninggal, aman enggak itu ente tinggal? Apa enggak ribut? Kenapa? Dia aman saat Anda masih hidup karena Anda apa? Anda harismatik. Tapi setelah Anda tidak ada, belum tentu. Ya. Makanya kemarin guru saya tuh yang Ustadz Arifin Ilham diminta menjadi saksi, dia nggak mau. Nggak. Anda nggak pengen bertanggung jawab setelah ente ntar nggak ada. Bener. Ya, bener. Kiai saya itu mengatakan enggak, saya nggak mau. Bahkan selalu Ustadz Arifin Ilham itu menghormati alim ulama yang lebih sepuh. Ayahanda nggak mau menyaksikan saya melaksanakan sunnah Rasul. Bukan nggak mau, nah. Saya mau menyaksikan tapi saya tidak mau menjadi saksi. Kenapa? Ada tanggung jawab nanti setelah kamu tidak ada. Benar, dia duluan meninggal. Ya. Maka itu hal yang penting harus kita ajarkan kepada ahli waris kita tentang ilmu faraid.
Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fadlun." Ilmu menurut Rasulullah cuma ada 3 macam, selain itu cuma semua kemuliaan. Apa yang pertama? Ayatun muhkamah. Ilmu tentang ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang bisa diketahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kedua apa? Au sunnatun qaimah, atau ketetapan sunnah Nabi yang ditegakkan. Ya, jangan salah, tapi ini banyak orang sekarang mengklaim dirinya menjadi pengikut sunnah. Padahal apa? Itu pemahaman sepihak. Kayak tadi ini di samping saya. Kalau dia ngikutin sunnahnya Nabi, Pak, dia harusnya doa kunut bareng sama kita. Gak ada alasannya, Pak. Dia walaupun dia gak sepaham dengan kunut, tapi Rasul kan pesan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Itu hadisnya sahih, Pak. Imam itu diadakan supaya Anda ikutin. Kalau dia ruku, ente ruku. Kalau dia doa, ente ikut ngaminin. Dia enggak. Dia ngikutin sunnah siapa itu? Makanya tadi enggak sempet aja saya nanya, ente ikutin sunnah siapa? Ya kalau Anda enggak mau, ya udah enggak usah ikut berjamaah. Karena kalau ente mengakui imamnya tapi Anda enggak ngikutin doanya, ente berarti apa? Menyimpang dari nilai sunnah. Ya, ini ada fatwa baru, nggak apa-apa, kita nggak usah. Fatwa dari mana? Sunnahnya sunnah mana? Tentang kunut aja kita masih belum. Anda mengatakan itu bid'ah, kita mengatakan enggak bid'ah kok. Ini membuat ketetapan sunnah tersendiri. Makanya Rasul mengatakan ilmu itu harus dikuasai ilmunya. Ilmu tentang apa? Tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Itu ya. Enggak merasa cuman dirinya doang yang ahli sunnah, yang lainnya enggak tahu gitu. Ya. Oke, terus hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u ala ummati. Pelajarilah oleh kalian, kata Nabi, ilmu faraid, wa 'allimuha, dan ajarkan kepada manusia. Kenapa kok harus diajarin? Fa innaha nisful ilmi, karena ini sebenarnya setengah ilmu syariat. Maksudnya apa, Pak? Kualitas. Kalau Anda mengakui hukum ini berarti Anda mengakui setengah hukum Allah. Yang banyak nggak diakui oleh manusia hukum Allah itu kan kalau berkaitan tentang harta, Pak. Apapun ya, berkaitan tentang harta tuh manusia merasa apa? Seakan-akan lebih pintar dari Allah, lebih berhak untuk mengatur sendiri ya. Zaman sekarang di Indonesia tuh Pak, kadang-kala ada, kalau kita bilang ini hukum Allah, kalau begitu saya ke hukum positif aja, ya kan, meninggalkan ketetapan Allah. Ya. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupakan. Benar, zaman sekarang udah kejadian, Pak, dipura-pura dilupain. Ada berapa bagian saya? Nanya, oh ente bagiannya cuman setengah bagian adik ente yang laki. Kalau begitu enggak, saya enggak pakai ilmu itu. Saya pakai ilmu hukum positif.
yang lebih umum, yang menyamaratakan pembagian harta waris. Itu kalau ilmu agamanya pasti begini. Makanya saya sangat sangat nggak setuju didikotomikan tentang hakim. Ada hakim agama dengan ada hakim umum. Tentang hukum itu biarin aja satu aja. Jadi dasarnya dari Al-Quran sebagai orang muslim. Enggak, kalau saya nggak mau pakai itu katanya ilmu dan nggak sesuai dengan zaman. Makanya kata Nabi, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari umatku. Umatnya Nabi Muhammad itu udah nggak mau pakai ilmu ini, makanya dicabut oleh Allah. Nah itu tentang pengetahuan awal tentang ilmu faraid, dasar hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian perlu kita tahu, sahabat Nabi yang tahu ilmu faraid, yang ahli tentang ilmu faraid cuma 4. Yang mewarisi ilmunya dari Nabi cuma 4. Yang pertama Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Yang ketiga, yang keempat Zaid bin Sabit. Cuma ini doang Pak yang ahli. Nah, jadi ilmunya Rasulullah diriwayatkan oleh cuma 4 sahabat. Dari 4 sahabat inilah yang kemudian apa? Menyebar ke para alim ulama zaman tabi'in. Dari 4 ini aja nggak satu Pak pemahamannya. Makanya Imam Syafi'i berkata, saya mengambil hukum faraid sesuai sunnah Nabi dari riwayat Zaid bin Sabit. Ada yang mengambil dari Imam Ali, ada yang mengambil dari Ibnu Mas'ud. Maka apa? Perbedaan itu sebuah keniscayaan dalam hukum Islam. Karena yang meriwayatkan memang beda. Nggak mungkin satu Pak. Yang penting Anda berdasarkan atas hukum yang dijelaskan oleh Allah kepada Rasulullah, Anda sumbernya nyambung ke Rasulullah, itu sudah benar. Makanya dalam pahamnya ahli sunnah wal jamaah, dalam ilmu fikih, makanya 4 pendiri hukum Islam, 4 mazhab. Tentang ilmu akidah, 3 mazhab. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dalam akidah, mazhabnya Abu Hasan al-Ash'ari, dan yang ketiga Abu Mansur al-Maturidi. Disebut Maturidiyah, disebut Ahmad, kemudian disebut Ash'ariyah. Itu dalam ilmu faraid Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan 3 perbedaan itu, dan itu diakui. Gitu. Maka kalau kita nggak pengen berpecah belah, dasarilah landasan ilmu kita sesuai dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah dalam hukum. Anda boleh beda sama saya, yang penting bedanya berdasarkan atas riwayat dari siapa? Dari Imam Syafi'i, dari Malik, atau dari Abu Hanifah. Oke, kemudian at-tarikah, harta yang ditinggalkan. Ya, saya bilang tadi at-tarikah. Ya, apa itu tarikah? Harta yang ditinggalkan. Nah, harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia itu ada beberapa hak yang terkait yang harus semuanya dilaksanakan.
Salah satunya adalah hak waris. Tapi sebelum hak waris, apa itu? Yang pertama yang berkaitan adalah mengurus orang yang meninggal. Itu harta yang ditinggalkan itu kalau dia punya, pakai Pak untuk biaya pemakaman. Untuk biaya apa? Mengurus jenazahnya. Jangan main bagi aja, ini belum diurus. Ya. Jadi harta yang ditinggalkan oleh mayat mempunyai keterkaitan hak. Hak yang pertama adalah min tarikatihi lil mayyit bi takfinihi wa tajhizi, yaitu apa? Mengeluarkan sebagian hartanya untuk mengurus jenazahnya sampai ke pemakaman, sampai hal-hal yang lain. Ya. Yang kedua, hak yang kedua, qada udainihi, melunasi utangnya. Oh, jadi kalau utangnya banyak ya udah, hak warisnya berarti habis. Ya, anak-anaknya kudu apa? Kudu paham. Enggak boleh nggak usah dibayarin, utangnya biarin aja. Enggak boleh. Harus bayarin utangnya karena dulu dia yang berhutang. Ya. Kemudian cuman Imam Abu Hanifah kayaknya inilah paham yang diambil oleh perbankan sedunia, Pak. Ilmunya Abu Hanifah aja. Abu Hanifah itu menetapkan kalau orang sudah meninggal dunia maka tidak ada kewajiban untuk membayar hutang. Itu. Ya. Hutang yang mana? Fala yazamu liwarisi. Maka ahli warisnya nggak berkewajiban Pak untuk membayarkan. Kalau dia harta warisnya udah nggak ada, gitu ya, nggak berkewajiban. Kemudian yang ke kalau ada waris kan kita punya kredit kan jadi lunas ya. Kalau di perbankan Pak ya, iya kan? Begitu kalau di perbankan mah. Yang ketiga adalah merealisasikan wasiatnya. Wasiat di sini bukan wasiat. Ntar kalau itu nuntut ilmu bukan itu yang dimaksud, Pak. Wasiat membagi harta ke seseorang. Jadi pokoknya ada di wasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong sepertiga harta saya ini itu untuk anak angkat saya yang tidak punya hak waris. Nah, itu harus direalisasikan dulu, dibagi Pak. Sepertiga hartanya buat sana. Baru yang terakhir di sini katakan apa? Hakul waris. Ya, baru apa? Ini dibagi-bagikan ke harta waris. Jadi keluarin dulu untuk pengurus jenazah, keluarin dulu hartanya yang ditinggal itu untuk bayar utang, keluarin dulu hartanya untuk merealisasikan wasiatnya. Ya, kalau wasiatnya memindah hak milikkan sebagian hartanya, dan wasiat itu enggak boleh lebih dari sepertiga harta, Pak. Enggak boleh lebih. Ya, enggak boleh punya setengah harta saya nanti buat anak angkat saya, enggak boleh. Paling banyak anak angkat itu dapatnya cuma sepertiga. Itu juga udah banyak kata Nabi, wasulusu kasir. Sepertiga juga udah banyak. Itu.
Ya, jadi makanya Nabi tegaskan la wasiyata liwarisin, tidak boleh ada wasiat pemberian harta tambahan kepada ahli waris. Karena dia sudah punya hak waris, Pak. Nggak boleh. Pokoknya ini harta saya, sepertiganya saya serahkan ke anak saya yang saya paling sukai. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ya. Dia lebih apet sama saya, dia lebih nurut. Nggak boleh. Mau dia yang paling soleh, nggak boleh. Kata Nabi, la wasiyata liwaris, nggak boleh memberikan hak wasiat kepada salah satu ahli waris. Gitu. Kemudian apa rukun hukum al-miras? Rukunnya ada 3. Yang pertama, ada yang mewarisi, ya. Kemudian, ya, ada yang diwarisi, orang meninggal. Kemudian ada harta yang ditinggalkan. Ada ahli waris, orang tuanya meninggal tapi kagak ada hartanya, ya nggak bakalan ada Pak pembagian harta waris. Nggak memenuhi syarat rukunnya untuk membagikan. Makanya ada ahli waris, tapi yang mewariskannya belum meninggal, ya nggak boleh dibagi-bagi harta warisnya. Jadi rukunnya ini harus 3 terpenuhi dulu. Ada ahli waris yang mewarisi, ada yang diwariskan, ada orang yang mewariskan. Apa yang diwariskan? Ada harta. Ya, yang mewariskan apa? Karena kematian. Ahli warisnya ada, baru bisa direalisasikan hartanya untuk ahli waris. Kalau udah nggak ada hartanya atau dia belum meninggal, belum ada. Makanya tadi saya bilang dari awal, nggak ada pembagian harta waris, nggak ada tuntutan pembagian harta waris sebelum orang yang mewarisi meninggal. Enggak, anak-anak zaman sekarang sok-sokan, bagi sekarang harta warisnya ya. Lo bagi, itu bukan harta waris yang Anda minta. Hibah berarti yang Anda minta. Belas kasihan. Jadi belum ada. Kemudian sebab orang mewarisi itu ada 3. Yang pertama adalah an-nasabul hakiki, nasab secara hakikat, garis keturunan secara benar. Makanya anak angkat bukan ahli waris, karena dia bukan nasab yang hakiki. Dia menasab secara ketentuan apa? Hukum dunia, anak angkat, adopsi, ada kan? Gitu, ada suratnya. Tapi dia bukan hakiki itu ahli waris, karena dia bukan terlahir dari orang yang mengangkatnya. Yang kedua, wan nasabul hukmi, nasab hukum. Ya. Apa itu nasab hukum dalam Islam, dalam Al-Quran? Orang yang memerdekakan, ya. Makanya kata Nabi, al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Orang yang memerdekakan itu mempunyai darah sama kayak darah nasab. Makanya orang yang berhak mewaris itu ada yang disebut mu'tik. Mu'tik itu yang memerdekakan dulu waktu ada perbudakan. Sekarang udah tidak aktual nih dibahas tentang ini. Tapi siapa tahu hukum perbudakan
berulang. Maka dalam ilmu fikih tetap selalu disebut. Yang ketiga, ini baru pendekatan beberapa ketetapan nih. Ini belum masuk teknis pembagian. Ya. Teknis pembagian harus ada praktek. Kayaknya mungkin rada sulit kita untuk mengajarkan, tapi sebenarnya apa? Ini mah harus dituntut secara formal, bukan informal kayak begini. Karena ada cara-cara hitungan, ada rumusnya, ada ketetapannya. Ya, tapi minimal secara ruhiyah kita memahami. Itu ya. Kemudian sebelum terakhir, yang ketiga wazawaj, gara-gara pernikahan orang mewarisi. Maka itulah suami meninggal, istrinya mewarisi, istri punya harta meninggal, diwarisi oleh suaminya. Ya, gara-gara pernikahan. Selama pernikahannya sah, maka dia punya hak waris. Tapi kadang-kala ada orang nggak ngerti, gara-gara dia tuh ibu saya jadi cerai, maka kata anaknya ini nggak berhak menerima. Saya bilang, Mas, mau sampai ke ujung dunia pun ente cuci, tetap dia berhak menerima harta waris ayah Anda selama pernikahannya sah. Ada pernikahannya sah menurut hukum dan menurut negara. Ya. Sah menurut hukum Islam aja udah berhak menerima harta waris. Ya. Apalagi kalau sah menurut negara maksudnya dicatat sebagai arsip bahwa ini orang menikah berdasarkan ketetapan syariat Islam. Nah itu beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan di minggu ini. Nanti di pekan berikutnya ada syarat mewarisi. Kemudian ada larangan orang untuk mewarisi seseorang. Kemudian siapa-siapa saja yang berhak menerima hak waris. Kemudian berapa bagian yang mereka harus dapatkan. Itu namanya hakul warasa. Ada ketetapan namanya asobah. Asobah itu mengambil semua sisa harta waris yang sudah dibagi-bagikan. Dibagikan 1/2, 1/6. Ada sisanya kan? Nah ada yang ngabisin, ngambil semua. Disebut asobah. Biasanya yang asobah itu anak laki. Laki-laki biasanya itu asobah. Ada yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan hak waris, walaupun dia punya hak waris sebenarnya, tapi karena dia lebih dekat ke ahli waris, maka yang jauh terhalang. Kayak contohnya, paman ada, cucunya ada, ini cucunya si ahli waris ada, sementara anaknya masih ada gitu. Maka cucu terhalang oleh anaknya. Siapa anaknya? Ayahnya. Itu. Nah itu beberapa hal tentang ahli waris yang perlu kita pahami. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang bahasan ahli waris ini. Mudah-mudahan kita. Maksud saya mohon maaf, kita ingatkan bapak-bapak yang kebetulan punya harta, jangan sampai menjadi beban di kemudian hari. Berikan pemahaman anak kita baik-baik tentang bahwa pembagian harta waris ini sudah Allah turunkan ilmunya.
tinggal Anda dilaksanakan, nanti hidup Anda akan berkah dan ayah selamat. Kalau tidak berdasarkan atas hukum Allah baginya, ente enak bagi-bagi banda aneh yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kasih tahu Pak, kalau begitu, kalau kita punya banda ditinggal. Jangan sampai kita udah nggak mampu untuk melakukan apa-apa, sementara apa kita ditimpahkan tanggung jawab oleh Allah. Nah, sebelum itu terjadi kita ingetin anak-anak kita pesan sama keluarga tuh ada rumah, bagi aja berdasarkan atas ketetapan hukum Allah. Kecuali kalau Anda semua anak-anak saya mau tanazul, mau tidak menerima sesuai hak, tapi menyamaratakan setelah Anda tahu bagian Anda berapa. Boleh bagi rata itu, asalkan ada ketetapan hukum tanazul. Bagaimana tanazul itu? Saya ulang lagi. Anak yang mempunyai hak lebih, dia sudah tahu ukurannya, dan dia berkata, saya nggak mau menerima segitu. Saya biarkan sama aja bagian saya dengan adik saya, dengan teteh saya yang sudah lebih mengurus ayah umpamanya. Nah itu boleh, tapi anaknya udah tahu ketetapan. Jangan dari awal main potong kompas samain aja, nggak bisa Pak, dalam hukum Islam. Itu, ya, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf saya tidak buka tanya jawab karena saya ada keperluan setelah ini dan juga udah hampir jam 6. Maka oleh karena itu mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, oleh Allah dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya dan mendatangkan keberkahan buat keluarga kita yang kita akan tinggalkan, tapi juga kita selamat di mata hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.